Akan tetapi jikalau kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, kesunahan berkumur dan beristinsyak masih berlaku. Berlandaskan hadis dari Sayyidina Amr ibni Abasah as-Sulami tadi. Akan tetapi mubalaghah di dalam istinsyak, di dalam berkumur, itu tidak disunnahkan ketika kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Nah, timbul pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Amr ibni Abasah as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madmadha wastansyaqa fi Ramadan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung ketika berada di bulan suci Ramadan. Dari hadis ini disimpulkan bahwasanya seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, dia diperbolehkan untuk berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Jikalau kita melihat ke dalam bab sunanul wudu, disebutkan bahwasanya di antara sunnah yang disunnahkan ketika kita berwudu adalah dengan melaksanakan madmadah wastansyak, dengan berkumur dan beristinsyak. Berkumur artinya memasukkan air ke dalam mulut, istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidungnya. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaki illa an takuna sha'ima, dan bermubalaghahlah di dalam istinsyak kecuali jikalau engkau dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Karena memang mubalaghah adalah merupakan sunnah yang berikutnya, yang disunnahkan ketika kita berkumur ataupun beristinsyak. Apa itu bermubalaghah? Mubalaghah itu menyangatkan, menyampaikan air sekeliling mulut sampai ke langit-langit dan bagian depan gigi dan gusi kita. Sedangkan mubalaghah di dalam istinsyak artinya naiknya air sampai ke khayshum, yaitu bagian atas daripada hidung kita. Itu yang dikatakan mubalaghah. Mubalaghah disunnahkan di dalam wudu jikalau kita tidak dalam melaksanakan ibadah puasa, baik puasa yang wajib di bulan suci Ramadan ataupun puasa-puasa yang lainnya di bulan-bulan yang lain. Akan tetapi jikalau kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, kesunahan berkumur dan beristinsyak masih berlaku. Berlandaskan hadis dari Sayyidina Amr ibni Abasah as-Sulami tadi. Akan tetapi mubalaghah di dalam istinsyak, di dalam berkumur, itu tidak disunnahkan ketika kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Nah, timbul pertanyaan, bagaimanakah hukumnya jikalau seseorang berkumur dan beristinsyak sedangkan ia sedang melaksanakan ibadah puasa, dan kemudian air kumur-kumur tersebut ataupun air istinsyak tadi itu tertelan atau masuk ke dalam kerongkongannya dia. Maka hukum yang terjadi adalah jikalau berkumur dan beristinsyak tadi adalah sesuatu yang ma'murun bihi, sesuatu yang diperintahkan untuk melaksanakannya, seperti berkumur dan beristinsyak untuk melaksanakan wudu dan untuk melaksanakan mandi wajib,
maka disunnahkan untuk melaksanakan berkumur dan beristinsyak. Jikalau dia melaksanakan berkumur dan beristinsyak di dalam perkara yang diperintahkan di dalam agama, seperti wudhu dan mandi tadi, kemudian tertelan air kumurannya tersebut, maka dikatakan oleh ulama, jikalau dia berkumur dan beristinsyaknya itu dengan cara mubalaghah yang tidak disunnahkan ketika dia sedang melaksanakan ibadah puasa, dan kemudian tertelan air kumur-kumurnya atau air istinsyaknya masuk ke dalam kerongkongan, maka batallah puasanya. Akan tetapi jikalau masuknya air tersebut itu dari berkumur ataupun beristinsyak tadi yang dilaksanakan tanpa ada mubalaghah, kemudian tertelan tanpa disengaja, maka puasanya dianggap tidak batal. Karena apa? Karena dia melaksanakan sunnah pada batasan-batasan yang diajarkan di dalam syariat kita. Keadaan yang kedua adalah jikalau berkumur dan beristinsyak bukan pada ma'murin bihi, bukan dalam perkara yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Artinya dia berkumur hanya sekedar berkumur, dia beristinsyak hanya sekedar memasukkan air ke dalam hidungnya dengan tujuan sekedar untuk membersihkan hidungnya. Berkumur hanya sekedar untuk menghilangkan, membersihkan mulutnya, bukan berkumur atau beristinsyak karena masuk di dalam wudhu ataupun mandi wajib. Maka jikalau air kumur-kumur tersebut tertelan atau air istinsyak tadi itu masuk ke dalam kerongkongan, membatalkan puasanya, baik mubalaghah dia melaksanakannya ataupun tidak. Karena apa? Karena dia berkumur dan beristinsyak fi ghairi ma'murin bihi, di dalam perkara yang tidak diperintahkan untuk melaksanakannya. Maka mudah-mudahan kita bisa semakin berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah dan sunnah, dan mudah-mudahan kita bisa tetap mendapatkan pahala puasa dan kita mendapatkan pahala sunnah dari menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.